Hai guys, selamat datang di channel kami. Channel apa sih? Channelnya itu namanya The Brother Podcast. Oh, The Brother Podcast. Ingat tuh teman-teman, Subscribe, like. Di bawah ada tuh loh. Lonceng gratis lagi, nggak usah bayar, udah dikasih loh. Ya, apa sih channel The Brother Podcast ini? Channel yang untuk kita membahas tentang apa ya ada di lingkungan kita sehari-hari gitu. Oh, bagus ini berarti. Ya, untuk anak muda sekarang tuh perlu. Jangan ya nonton yang aneh-aneh itu. Ya, apalagi blue tuh loh. Aduh, itu lagi. Ya, itu anak muda otaknya tuh jernih. Udah kayak narkoba tuh. Yang aku denger sih ya, Jo ya. Iya. Oh, dia itu lebih parah daripada narkoba tuh. Lebih parah. Karena mungkin menghancurkan inti dari otak. Ya, Oh my god. Wow. apa sih yang kita mau bahas sekarang, Jo? Ya, kita sebelum membahas masalah tentang apa ini kreatif di masa pandemi. Oh, Kita sebelumnya perkenalan dulu. Namaku Jonael dan ini perkenalin aku, Resa. ya Resa. Kami ini bersaudara. Iya, kembar. Ya, kembar. Tapi walaupun mukanya nggak sama sih. Beda jauh. Wah, ya. Nah, dari podcast ini tujuannya apa sih? Ya, tujuannya supaya kita menggalang generasi muda gitu. Supaya gimana ya? Supaya kita saling mengisi apa sih curahan hati gitu. Garing. Curahan hati membahas juga ke tragedi-tragedi yang ada di dunia nyata supaya kita nggak lakuin gitu. Berita-berita sekarang Ya, berita yang aduh kayak hoax banyak no. Iya. Kreatif di masa pandemi ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai generasi muda mengelola waktu yang ada dengan kegiatan yang positif. Apa sih kegiatan positif yang harus kita lakuin sebagai generasi muda ini? Nah, dari kamu deh, apa sih yang kamu lakuin di rumah gitu? Pandemi ini kalau aku deh di rumah tuh makan, tidur kayak Petri deh. Oh, makan tidur. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Mungkin juga bisa main HP atau Iya. nonton movie apa sekarang musimnya drama Korea. Drama Korea. drakor. Oh. Itu juga kadang juga main TikTok. Yang joget-joget itu ya. Tapi kita Kalau di sini akan membahas kegiatan positif. Kalau aku ya kegiatan positif seperti mungkin membaca buku atau baca-baca berita sekarang karena Bagus kan tuh, banyak bagus. berita-berita hoax yang sangat merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kita harus pilah-pilah satu persatu. Ya. Kegiatan produktif juga bisa kita lakuin mungkin seperti mencuci baju atau kita membersihkan rumah. Kalau kamu sendiri gimana, Res? Aku sih di rumah ya nggak pernah. Tapi kalau ingin ngelakuin hobi, kamu hobimu apa sih? Hobiku Kalau ya boleh sendiri main gitar, misalnya belajar main gitar, chord-chord yang ada aku pelajari, gimana melodi atau dan nyanyi mungkin juga bisa main gitar. Kalau kamu gimana? Pintar nyanyi nih, coba nyanyi satu lagu. Nggak bisa dong. sih, nanti aja. No, God, please, no. Ya udah. Kalau aku sih banyak menggambar ya bagus sih itu untuk imajinasi. Berarti kayak Nggak belajar mumet deh. sketch gitu. Ya supaya nggak mumet Oh iya. Kadang mumet loh pandemi ini ya main HP cepat rusak juga matanya. Mata Iya, itu guys. terutama yang main HP sampai 2 jam, 3 jam. You serious? Coba Mending kita yang hal-hal positif gitu loh. ya hal positif bisa dilakukan, kegiatan produktif sehingga menghasilkan yang efektif. Hal-hal yang efektif itu Iya. wis sangat Apalagi bagus. sekarang di pandemi ini kayak online tuh bagus tuh. Online Kita ya. buat karya kita masukin ke online. Atau Iya. kamu mungkin yang main gitar coba jadi YouTuber gitu. Iya, posting juga bisa di IG. Iya. Buat channel YouTube kayak gitu. Itu juga kegiatan yang lumayan. positif dan produktif juga. Sehingga banyak orang yang lihatnya mungkin mereka akan gini terbawa hatinya untuk bisa mengikutinya karena itu hal yang baik kayak gitu. Betul sih. Nah, di masa pandemi ini mungkin kamu ada kangen nggak dengan sekolah? Aduh mungkin Sedih ya gimana
kegiatan kita dulu di sekolah rame-rame sama teman. Aduh, bolos bersama gitu. Kucing-kucingan sama guru itu. Aduh, paling ingat itu. PR nggak buat, Ya. harus di depan kelas lagi. Aduh, Dan gimana? ulangan itu selalu menyontek. Gimana itu? Apa itu hal yang selalu dilakukan? Itu nomor satu, itu kita sebagai generasi muda nggak ada yang nggak nyontek. Ya setahu saya sih gitu. Nah, kalau kamu kenangan yang sekolah dulu gimana? Kenangan di sekolah tuh ya sama guru agama Hindu itu baik banget Pak. Aku Oh, sering sih iya. waktu belum dia dijemput sama orang tua, aku sama guruku itu ngobrol-ngobrol. Dia guru bahasa Inggris, guru bahasa agama Hindu tapi pintar bahasa Inggris. Wis. Itu anehnya, makanya aku Udah suka bagus gitu ya. kan. Kidung-kidungannya. Kalau kamu gimana? Kenangan sama guru lah. Oh, kenangan sama guru biasanya itu kenangan yang menyedihkan mungkin ya, karena kalau belajar itu waktunya orang udah pulang. Misalnya kita belajar itu dulu sampai sore, sampai jam 4. Orang-orang udah pulang jam 1 tapi kita sampai jam 4 gara-gara mungkin gurunya seneng ngajar gitu ya. Ya biasa sih guru itu nggak tahu waktu dia. Kalau udah seneng sama muridnya atau suka ngajar dia, ya udah waktu mungkin satu hari itu kurang rasanya. Ya guru biasa gitu. Kalau misalnya kenangan sama teman gimana? Apakah ada? Temen tuh semua kayaknya kenangan itu kayak bolos bersama itu. Bolos bersama itu Kerja sama, ulangan kemarin tuh susah no. Susah, nggak ada temen diajak nanya. rasanya kurang komplit kalau ulangan itu nggak kerjasama gitu ya. Iya. Bingung kalau ngerjain ini. Biasanya tunggu dulu 1 jam baru minta sama teman. Iya. Biasa kalau matematika itu kosong kayaknya. Iya. Oret-oret tuh padahal udah dikasih oret-oret pakai gambar. Tunggu waktunya disuruh ngumpul baru kita kerja. Iya. Kalau kamu gimana ya kalau sama teman? Kalau biasa ulangan paling susah itu ya mati juga sih. Karena Karena mungkin nomor satu itu. kesempatan Semua yang tahu itu. bisa kita lakukan itu yang pas guru asik-asik nulis nilai atau nulis jurnal, di situ dah kita aksi kita bergerak untuk mencari contekan kayak gitu. Udah awam itu. Udah awam sekali itu. Dan Apalagi- semua guru mungkin tahu itu. Iya sih, semua guru udah tahu tapi aduh gini lagi turun temurun. Saya juga pernah mah. Iya, mungkin. Apalagi ya inget kantin sekolah tuh. Aduh enak kali jajannya. Oh. Apalagi nak makan nasi. Bah, biasa nih bolos. Iya kantin dulu. Apalagi kalau matematika mikirin mikirin kantin, aduh lapar, makan di kantin apa aja. Itu selalu terbayang-bayang ketika belajar. Dan rencana selanjutnya setelah melihat kondisi saat ini, kita sangat mungkin dunia berduka karena ada virus corona ini. Ya sih, mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita khususnya Indonesia ini? Ya semasa pandemi ini kita udah banyak belajar gitu. Dulu kita sebelum makan tuh nggak cuci tangan, lepas sepatu udah bawa kos kaki tangannya. Ya kita langsung ngambil makan, udah saking laparnya pulang sekolah. Itu kegiatan pulang sekolah biasanya. Iya. Langsung ke dapur lari. Gitu. Ya tapi kita sekarang lebih baik kita belajar banyak di rumah. Habis itu cuci tangan yang bersih. Kalau pergi dari mana ya gitu. Habis itu ya kita dulu gaptek itu banyak anak-anak muda sekarang itu mentingin main. Ya zaman sekarang kan Main main game. tayangan, main game itu kita mentingin gimana cara website. Banyak sekarang yang saya tahu itu ya hal positif itu buat konten kayak kita nih dah. Iya, buat konten itu sangat bagus itu. Di sampingnya ya jangan lu lihatlah uangnya, lihat kita positif berbagi gitu. Ini termasuk juga kegiatan yang kreatif, produktif, yang bisa mungkin membantu teman-teman kita mungkin. Membantu sesama Iya. gitu. Yang udah terjerumus tuh lebih baik kita kembali lah. Cegah sebelum mengobati. Iya. Itu pertama. Itu perlu itu kita sebagai generasi muda saling tolong menolong, menopang lah satu sama lain gitu. Iya, menopang. Daripada kita mikirin
yang nggak Asik jelas sendiri gitu, gitu. asik sendiri. Kan kita juga bisa berbagi gitu. Iya, berbagi. Apa yang kita kayak ungkapan hati kita, Pengalaman mungkin atau Pengalaman sama unek-unek orang. sendiri gitu kan banyak. ya unek-unek itu sih banyak, Ah. apalagi kayak pandemi ini kepada pemerintah itu pun kita tahu lah pemerintah itu gini punya tangan setiap orang itu dua, tapi kan mereka juga banyak butuh kerjaan. bantuan, butuh mereka. bantuan. Janganlah kita terus menuntut sama pemerintah. Banyak orang tuh menuntut pemerintah, aduh kayak gini loh pandemi ini. Banyak lagi yang saya tahu tuh ya, mereka itu menuntut tuh protes gitu. Protes, Padahal udah agak- hal yang agak- baik dikasih oleh pemerintah, tapi Iya. mereka merasa kurang cukup gitu. kita harusnya menolong pemerintah Iya. gitu. Ada orang yang kayak PDP gitu itu Iya. kita perlu bantu mereka. Nah, Apa misalnya yang dikatakan pemerintah itu memang harus kita turuti gitu. iya, janganlah kita udah tahu pemerintah nggak boleh pergi-pergi jauh, kita ke pantai gitu Ya, kan aneh. itu. Kita Kalau disuruh kita karantina di rumah ya harus kita turutin. Iya. Jangan kita malah jalan-jalan sama teman atau asik-asik ke tempat hiburan atau main-main kayak main layangan gitu kan. Iya, kan Bisa jelas. membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Iya, kita main layangan tuh kejangkit virus orang lain juga, keluarga kita yang Iya. kena. Kan Betul. jadi orang lain juga yang kena, kita kena juga. Hmm. Jadi wah, janganlah bikin suster udah capek-capek ngerawat orang lagi, kita tambah lagi ke diri kita sendiri. Itu kan mempercepat kematian kata Ya, orang. itu. Itu banyak bilang mempercepat Iya. kematian. Mempercepat Tuhan gitu. Iya, betul itu. Dan kegiatan produktif itu harusnya banyak sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Banyak sekali, tapi mungkin dari masing-masing teman-teman sendiri sih yang merasakannya. Mungkin ada yang karena tidak lemas badannya atau karena sakit mungkin. Ya maklum lah itu mungkin. Ya kalau kita masih sehat kayak gini, masih kita sebagai generasi muda harus ginilah, buatlah kegiatan yang positif untuk diri kita sendiri, untuk masa depan. Kita berpikir untuk masa depan kita, Ya, masa sekarang, depan. generasi muda ini. Karena kita lah penopang hidup, penopang negara kita nanti. Ya. Kita yang menggantikan presiden. Kan sekarang Pak Jokowi bisa jadi kita. Iya bisa jadi. Maka Iya, dari situ, menteri-menteri dari itu- sekarang harus siap-siapkan. Menteri-menteri itu semua itu nanti bisa jadi kita. Kita yang menggantikan mereka. Kita lah jadi harapan Pak Jokowi Ya, sekarang. betul. Makanya banyak ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah itu untuk Iya. kita. Di masa depan nanti kita juga yang menikmati. Iya betul. Kita yang nanti jadi menghasilkan sesuatu. Ya gitu kan. Ya sekarang kita pesan-pesan kamu untuk generasi muda saat ini yang sama-sama terdampak COVID-19 ini. Ya tadi kan udah aku bilang tuh, kita jadi generasi muda tuh kalau ada waktu kita harus ya jadi kondusif gitu loh. Dia pergunakanlah Pergunakan dengan waktu dengan baik, janganlah kita menyanyiakannya. Karena waktu adalah uang, betul? Waktu di luar negeri itu waktu adalah uang. Belum kayak di Cina, Iya. negara-negara yang kerja keras di Amerika, Jepang apalagi. itu, wih. Jepang itu Itu yang waktu paling adalah ketat. uang. Kita lihat kerjanya mereka itu. Kalau baik-baik, kita sekarang bagus-bagus. tidur ini, nanti kita nikmati di masa depan. Kita juga nanti hanya tidur, maksudnya tidur itu ada kayak hukum tabur tuai. ya Kita itu misalnya tuh. menabur sekarang kemalasan, mungkin masa depannya itu yang kita tuai, kemalasan Ya, itu. kemalasan tuh nanti yang kita dapat juga. Betul. Kayak gitulah. Jadi kita jadi generasi muda itu harus kondusif. Manfaatkan waktu sedikit mungkin, sedikit. Ya. Di 30 menit itu berharga. Sangat berharga. 30 menit berharga. Apapun yang kamu lakukan 30 menit itu yang bisa kamu hasilkan di Untuk masa masa depan. depan. Iya. Ya. Terus juga untuk kita peraturan tuh jangan kita sia-sia. Peraturan yang dilakukan pemerintah, yang dibuat pemerintah itu semua untuk kita, Ya. untuk menjaga kita di masa depan agar kita lebih baik lagi gitu. Iya. Kalau disuruh pakai masker kemana-mana. Disuruh kita nggak pergi-pergi kemana-mana, jangan kita pergi-pergi, diam di rumah dulu. Iya, karena kan banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Iya, untuk menyelamatkan diri kita Iya. diri kita loh yang nanti yang susah juga kalau ada apa-apa. Iya. Juga Kalau yang- dari aku ya untuk generasi muda
Ya sama juga kita harus turuti pemerintah. Apa yang Ya dikatakan nomor pemerintah. satu itu, ya nomor Untuk satu. diam di rumah, jangan kemana-mana dulu, karena nanti akan ada waktunya kok kalau kita bisa bebas lagi seperti itu. Dulu lagi kita mungkin ke rumah teman atau sekolah, mungkin karena kangen sekolah ya. Banyak nih Ada pasti yang kangen sekolah. Tapi kan sekarang sudah ada media sosial, apa gunanya kita bisa video call? Ya, itu Zoom dibuat, itu, itu Zoom. kan untuk Perlu. kita semua. Itu gunakanlah dengan baik. Hal-hal yang seperti teknologi itu gunakanlah, jangan dipakai yang aneh-aneh mungkin. Itu kita janganlah kita pakai yang aduh banyak lagi generasi muda Ya, sekarang. kita tahu. Banyak generasi muda yang buka yang aneh-aneh gitu, konten-konten yang gak jelas itu orang-orangnya. Terjadilah nanti kayak hoax itu yang Iya. menyebar kayak orang-orang yang jadi tersangkut hukum tuh banyak. Tersangkut hukum gara-gara IT juga itu kan banyak yang ya pasal IT banyak Oh, sekarang banyak. ini polisi gencar-gencarnya ini. Jadi kesimpulannya ya dari podcast hari ini di The Brother Podcast, yaitu cerita kreatif di masa pandemi ya dengan cara menggunakan waktu dengan baik. Ya itu kita Apa lagi? Ikuti peraturan. Ikutin peraturan, jangan yang membangkang seperti itu ya, karena itu Kita akan generasi merugikan muda. diri sendiri dan orang lain. Ya dilihat juga sama orang. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Gunakanlah hal yang positif, mungkin produktif dan menghasilkan hal yang kreatif. Di masa depan kita tua. Betul. Kita tabur sekarang, kita tuai di masa depan. Itu kan jadi jempol untuk kita, untuk orang lain Iya, juga. betul. Di masa depan kita sukses. Mm-mm. Berhayal itu juga perlu kita Perlu sebenarnya. berhayal. Ya, supaya kita nggak mumet mikirin ke pandemi yang nggak Iya. selesai-selesai ini loh. Dan itu akan, kalau kita merasa mumet atau merasa terpaksa mengikuti peraturan pemerintah, itu yang bikin jadi kita stres. Ya, Betul. ya ikutin aja kayak air tuh mengalir. Iya, mengalir. betul. Ikutin mengalir ke kemana kita disuruh pemerintah tuh ikutin aja, karena pemerintah nggak mungkin menyuruh kita tabrak mobil ya, tabrak Iya. mobil orang kan Nah, mungkin hal-hal yang jelek pemerintah suruh gitu. Kalau untuk diam di rumah kan apa sih susahnya gitu? Iya. Nggak bisa, mungkin kalau yang malas-malas ini ya, kaum 62 plus 62 tiduran megang HP. Iya, itu dah. Kita kapan lagi kita bisa jadi Avenger di rumah aja loh, Iya. membantu hero. Avenger hero. Banyak kan bilang itu kita jadi pahlawan cuma di rumah, baring-baring aja jadi pahlawan. rebahan aja di rumah udah Kapan? jadi pahlawan kalian. Nggak perlu lagi bawa senjata tembak-tembak Iya. gitu. Ya kita cuma tidur aja rebahan gitu. Yang Dan jangan hanya waktunya dipakai rebahan aja sih. Kembali lagi ke tadi, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. iya itu juga waktu yang berharga ya. Ya, betul. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Enggak sih, itu aja udah cukup. Kalau kita janganlah kita pergi-pergi aja udah cukup. Ya, berarti sampai di sini podcast kita. Ya. Tetap terus ikuti channel kami di The Brother Podcast Ya, bersama saya like. dengan El dan Resa loh. Reza. Selamat tinggal. Bye bye. Dah.